Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini pada video ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berikut adalah kompetensi inti yang dicapai pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar, kalian akan memahami, akan bisa menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah dari kompetensi dasar yang dicapai. Dampak politiknya dari beberapa kepemerintahan Belanda, Inggris, Spanyol, dan Portugis. Dampaknya adalah bupati dijadikan sebagai pegawai negeri dan diberi gaji. Bupati telah menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial karena pada masa itu bupati adalah pejabat tertinggi di Indonesia. Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, yaitu ikut campur dalam pemerintahan kerajaan sehingga beberapa kerajaan pada masa itu mulai terpecah belah untuk kepentingan Belanda dan Inggris. Keempat, imperialis mendominasi politik di Indonesia, pasti karena dikuasai oleh golongan kolonialisme dan imperialisme. Wilayah kerajaan terpecah karena adanya intervensi terhadap kerajaan. Kedua tokoh itu adalah kepemerintahan Belanda dan Inggris. Berikut adalah link YouTube yang bisa kalian putar filmnya. Kemudian dalam bidang ekonomi, mundurnya perdagangan Nusantara di panggung perdagangan internasional karena ekonomi di Indonesia dikuasai oleh VOC. Kemudian peranan Syah Bandar digantikan oleh para pejabat Belanda, sehingga pejabat Indonesia tidak memiliki peran ataupun andil dalam pemerintahan di negara sendiri. Ketiga, pedagang perantara dipegang oleh orang timur asing, terutama bangsa Cina, dan bangsa Indonesia hanya menjadi pengecer karena dikuasainya oleh orang Eropa tersebut. Adanya hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih. Hak ekstirpasi adalah hak untuk menebang tanaman yang berlebih agar rakyat Indonesia tidak menjual kelebihan tanaman yang ditanamnya tersebut. Hanya ditetapkan pada ketentuan penanaman oleh Belanda. Selanjutnya, pada bidang budaya, meruntuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi karena dikuasai oleh budaya barat di Indonesia. Upacara dan tata cara berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan. Dengan demikian, ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah karena adanya budaya barat yang wajib diterapkan di Indonesia. Yang ketiga, merosotnya peranan politik, maka para elit politik, baik raja maupun bangsawan, mengalihkan perhatiannya ke bidang seni budaya. Yang terakhir adalah bidang pendidikan, hanya diberikan kepada kaum bangsawan. Kemudian adanya janji pendidikan pada rakyat biasa yang diselewengkan oleh Belanda dengan sistemnya tadi, politik etis. Kemudian yang ketiga adalah penyelewengan pendidikan pada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak diberikan pendidikan yang layak, tetapi hanya dipekerjakan sebagai pembantu administrasi Belanda. Itu adalah beberapa dampak negatifnya. Jika ada dampak negatif, pasti kita, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia juga bisa mengambil posisi positifnya. Apa itu positifnya? Jika dalam bidang ekonomi, rakyat Indonesia bisa mengenal berbagai teknik menanam berbagai jenis tanaman baru,
sehingga merupakan pengetahuan baru. Kemudian mengenal tanaman dengan kualitas ekspor. Rakyat Indonesia mampu mengetahui tanaman mana saja yang laku diperdagangkan di kancah internasional dengan harga yang tinggi. Mengenal ekonomi uang karena adanya sistem penarikan pajak tersebut. Yang keempat, berdiri pusat-pusat industri yang dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Selain untuk mempekerjakan rakyat Indonesia, Belanda dan bangsa Eropa lainnya juga mendirikan industri di Indonesia sehingga pengangguran pun dapat terkurangi. Kemudian pendidikan dan pemerintahan menambah pengetahuan tentang bahasa, khususnya bahasa asing dan bahasa Belanda, seperti yang sampai sekarang kita gunakan. Salah satunya seperti spor, itu adalah bahasa Belanda, tapi orang Jawa menggunakan sepur, seperti itu. Kemudian yang kedua, pendidikan yang semakin baik, tapi pendidikan hanya dirasakan oleh kaum bangsawan. Dari kaum bangsawan itu nanti akan disebarkan pada rakyat biasa, itu adalah segi positifnya. Yang ketiga, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata modern seperti senjata api dan penggunaan meriam. Sehingga rakyat Indonesia itu banyak mengetahui bagaimana cara menggunakan senjata maupun menjadi seorang prajurit. Yang keempat, didirikannya sekolah yang dapat mencerdaskan para generasi penerus bangsa Indonesia, yang nantinya akan adanya pendidikan yang didirikan oleh rakyat Indonesia itu sendiri, yaitu tokoh pelajar atau Stovia nantinya. Kemudian sosial dan budaya, adanya teknologi yang dibawa oleh Belanda menambah pengetahuan masyarakat dalam bidang bercocok tanam. Yang kedua, pembangunan infrastruktur secara besar-besaran seperti jalan raya, bangunan, dan sekolah yang sampai sekarang kita nikmati. Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan politik etis dan politik pintu terbuka yang sudah dijelaskan Bu April di materi sebelumnya. Jika politik etis dan politik terbuka itu ada segi negatifnya, pasti juga ada positifnya, yaitu melahirkan berbagai tokoh terpelajar yang nantinya menjadi penggerak rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sekian pembelajaran dari Bu April mengenai dampak pemerintahan Belanda yang sangat banyak di Indonesia, maupun negatif maupun positifnya. Ikuti pembelajaran berikutnya dan channel YouTube Film Pendukung bisa dilihat dalam deskripsi video ini. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.